Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Karena sudah tiba waktunya, saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita. Kita mau naikkan satu pujian besar dan ajaib Tuhan karya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pagi kami sudah ada di sini. Kami ini Tuhan berkumpul untuk memuji membesarkan nama-Mu. Kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang beracara Tuhan, biar Engkau yang mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan rohani kami di pagi ini Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan yang membawa masalah kami, penyakit kami, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau campur tangan Tuhan dalam nama Yesus.
Kami peroleh kemenangan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu sudah bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam pujian. Kita mau naik ke pujian. Mari masuk gerbang. Langkah hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, dan apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam hidup kami ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami
sebab Engkau adalah Allah yang sanggup memberikan pertolongan, memberikan jalan-jalan-Mu dalam setiap hidup kami. Bapak, terima kasih, terimalah pujian yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, dan kami mempunyai keyakinan di dalamnya Engkau sudah memberkati. Dan kalau sebentar kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berbicara lagi bagi kami semua, urapi hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua melalui hamba-Mu, sehingga benar-benar kami dapat menikmati di dalam kebenaran firman Allah. Ada kuasa, ada berkat yang Engkau berikan di dalam setiap hidup kami. Urapi kami semua yang ada pada saat ini. Segala gangguan roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa, dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Saudara-saudara, kesempatan ini kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Kita masih berbicara tentang orang-orang fasik. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah melihat orang-orang fasik tidak mengatakan kebenaran, dan saat ini kita akan melihat bahwa orang-orang fasik tidak menjunjung kebenaran atau tidak mengutamakan kebenaran. Dan nanti kita akan melihat di sana bagaimana kehidupan orang-orang fasik ini yang secara hurufiah memang tidak ditulis, tetapi kita melihat dari sikap dari orang fasik ini atau perilaku dari orang fasik ini ternyata ada juga kepada setiap orang, juga termasuk orang yang percaya. Karena ini ayat-ayat yang akan kita lihat adalah ayat-ayat di mana mengungkapkan tentang keberadaan daripada orang Israel, ya. Dan kita membaca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Dan nanti ada dua ayat yang akan kita juga tambahkan di dalam pembacaan kita yang selanjutnya. Kita baca ayat ini, di dalam ayat ini mengatakan demikian: hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Ayat 15. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya, bahwa tidak ada hukum. Nah, saudara-saudara, sekali lagi kalau kita melihat bahwa di sini kan tidak ada kata fasik. Tetapi kalau kita memperhatikan lebih dalam tentang kata-kata dari ayat ini, kalau kita kembali di dalam ayat yang ke-14, maka di sana dikatakan bahwa hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Ini kan sebenarnya saudara-saudara berbicara tentang kebenaran, bahwa hukum itu kan adalah hukum yang telah diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Tuhan khususnya kepada bangsa Israel. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan bahwa hukum telah terdesak ke belakang. Artinya hukum yang seharusnya dijunjung tinggi itu ditaruh di belakang, tidak lagi dihormati, tidak lagi menempatkan kebenaran itu kepada tempat yang sebenarnya. Nah, ini saudara-saudara. Lalu kemudian keadilan berdiri jauh-jauh, yang seharusnya
keadilan itu dilakukan, dijalankan, diterapkan oleh orang percaya, khususnya bangsa Israel ini, tetapi kan dikatakan berdiri jauh-jauh. Artinya nggak kelihatan lagi apa yang adil. Berdiri jauh-jauh. Nah, inilah saudara yang kita melihat bahwa keberadaan bangsa Israel ketika itu, di mana mereka melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hukum yang seharusnya dijunjung tinggi, karena hukum ini adalah berbicara tentang kebenaran, tentang aturan yang Tuhan berikan. Lalu kemudian keadilan berdiri jauh-jauh. Keadilan bukankah itu adalah merupakan firman yang diberikan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel ini berlaku adil. Tetapi malah dikatakan keadilan itu berdiri jauh-jauh. Artinya, saudara, kalau jauh kan itu bisa saja tidak kelihatan. Nah, ini tidak muncul dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga kita melihat dan kita memperhatikan, saudara, bahwa hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah itulah yang kemudian dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan Allah memakai Nabi Yesaya untuk dapat mengingatkan mereka. Dan saudara, kalau kita memperhatikan, berbicara tentang sifat yang dilakukan oleh orang fasik, ini pun saudara-saudara berarti mereka melanggar. Kalau orang fasik itu kan mereka melanggar kebenaran firman Allah. Jadi semua yang mereka lakukan itu adalah bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Yang diatur oleh firman Allah justru yang misalnya dilarang oleh firman Allah, justru mereka lakukan. Itulah yang dikerjakan oleh orang fasik. Nah, kalau kita memperhatikan saudara-saudara, orang fasik ini bisa juga dikatakan sebagai orang yang melakukan aktivitas atau kecenderungan mereka, jalan-jalan yang mereka lakukan adalah mencerminkan tentang hal-hal keduniawian. Nah, itulah sebabnya saudara, kalau kita melihat di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang kelima, Kolose 3 ayat yang kelima, di sana diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita memang tinggal di dalam dunia, tetapi kan kita sudah tahu apa yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah, yang digambarkan sesuatu yang dilakukan oleh orang dunia, yang juga itu bisa nempel, bisa ada dalam kehidupan orang percaya. Ya. Nah, di dalam ayat ini dikatakan bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini berbicara tentang orang yang diperbaharui, ya, orang yang diperbaharui oleh firman. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi bagian-bagian ini saudara, karena orang duniawi, mereka terlalu menonjolkan hal-hal keduniawiannya, sehingga ini membuat bahwa hal yang menjadi kesukaan secara duniawi, karena bertentangan dengan Allah, tentu membuat Allah lain. Saya sudah berapa kali katakan bahwa Allah itu ingin supaya betul-betul ada kita junjung tinggi, ya. Kita berbicara tentang orang fasik tidak menjunjung kebenaran.
Mereka, orang fasik ini tidak memberi tempat yang terbaik, tempat yang teratas kepada kebenaran. Kebenaran itu kan berbicara tentang Yesus. Kebenaran berbicara tentang firman Allah, firman yang diberikan oleh Allah. Jadi kebenaran itu sebenarnya berbicara tentang Allah sendiri. Tetapi itu disepelekan dengan cara apa, saudara-saudara, yang diperlihatkan oleh orang fasik, yaitu dengan cara percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, kalau berbicara tentang penyembahan berhala kan itu sangat ditentang oleh Allah. Allah itu tidak mau diduakan. Saya sudah pernah sampai katakan, misalnya kayak kita suami istri, mau nggak suami diduakan atau istri diduakan? Pasti tidak mau. Apalagi Allah kita. Jadi sifat-sifat yang harus kita perlihatkan adalah betul-betul sesuai dengan hukum yang Tuhan berikan. Keadilan yang, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, saudara-saudara. Tetapi kenapa menjadi orang yang percaya ada yang tidak adil? Karena ada hal-hal yang membuat kehidupan mereka itu sepertinya masih terlalu condong kepada yang namanya keduniawian, yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Sehingga tidak heran, saudara, ada orang percaya juga yang memang, saudara-saudara, kita akan sebentar kita akan melihat bahwa apa yang ditabur itu yang kita tuai. Sehingga kehidupan kita ini adalah merupakan satu kehidupan yang sebenarnya selalu diingatkan. Kebenaran firman Allah itu selalu mengingatkan dengan kekuatan Allah Roh Kudus. Dia mengingatkan kepada kita jalan mana yang harus kita tempuh, jalan mana yang harus kita ambil, supaya kita tidak salah melangkah. Karena kan ada ayat mengatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Yang seringkali itu karena kita anggap bahwa ini adalah sesuatu yang membuat kehidupan kita kelihatan baik, kelihatan menurut kita itu benar, karena sudah menjadi kebiasaan, seolah-olah kita kemudian ambil kebenaran yang sesungguhnya, kita kemudian bawa itu, wah saya benar, sesuai dengan kebenaran. Padahal sebenarnya itu adalah kebenaran kita, kebenaran diri kita sendiri, bukan kebenaran Allah. Jadi ini yang perlu dapat kita perhatikan, saudara. Kita melihat ayat yang ke 18, yang kemudian ini yang akan kita menyinggung tentang apa yang ditabur itu yang akan kita tuai. Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat yang ke-18. Nah, kita akan melihat ayat ini, saudara, bahwa Tuhan tidak mau dipermainkan, ya. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Saudara ingat tadi bahwa ada kata keadilan berdiri jauh-jauh. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat sampai di sini, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Jadi orang yang mau menyembunyikan keadilan, dia pun akan diperhatikan dan akan diingatkan oleh Allah. Jadi kita melihat bahwa perbuatan sesuai dengan perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan
Jadi kalau kita masuk berbicara tentang tabur tuai, maka apa yang kita tabur berarti itu yang kita tuai. Coba kita melihat saudara-saudara, ini saking orang yang menyalibkan Yesus, orang banyak ketika itu, saking mereka marah kepada Yesus karena kan ini sudah didesak oleh imam-imam, orang Farisi dan ahli Taurat, sehingga massa itu berteriak ketika itu. Nah, sampai mereka mengatakan bahwa biar darahnya ditanggungkan kepada kami dan kepada anak-anak kami. Nah, ini kan sesuatu yang tabur tuai, yang kemudian kita melihat ayat ini, saudara, di dalam Matius 27 ayat yang ke-25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Saudara-saudara, saking kerasnya mereka agar supaya mereka menginginkan Yesus itu disalib, mendapatkan hukuman, sehingga boleh dikatakan bahwa mereka sampai mengorbankan keturunan. Jadi nggak peduli mau apapun yang akan terjadi kepada keturunan, nggak peduli. Nah, ini saudara-saudara, karena apa? Karena mereka menganggap bahwa ini seorang yang menghalangi kehidupan mereka, adat istiadat mereka. Padahal mereka sudah menjalankan adat yang seharusnya sudah digenapi oleh Yesus, tetapi mereka tidak terima karena menyinggung atau menyangkut tentang karakter yang seharusnya menyerah penuh kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mau dirubah. Mereka masih mau menjalankan misalnya apa yang ada di dalam perjanjian lama, kan sampai Abraham kan dikatakan dia memberikan 1/10 dari hasil rampasan. Kita sudah mendengar beberapa waktu yang lalu bahwa di dalam perjanjian lama, orang Israel itu atau diwakili oleh Abraham sebelum mereka menjadi bangsa, ya, Abraham itu adalah seorang yang sangat atau dipilih oleh Allah, sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak sebangsa dengan Abraham yang kemudian menjadi Israel tidak sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Abraham, yang difirmankan oleh Allah, maka mereka menjadi musuh. Dan itu kalau namanya merampas sesuatu, ada beberapa yang dikatakan dirampas, itu sesuatu yang kayaknya waktu itu halal. Karena kalau namanya di luar dari orang Israel, apapun yang dilakukan itu Tuhan izinkan. Walaupun kelihatannya bahasanya tidak enak, gitu. Memakai bahasa rampasan kan itu. Tetapi coba kita berpikir bahwa apakah kalau memang itu salah di pemandangan Tuhan, kenapa dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, orang yang dikhususkan oleh Allah, orang yang khusus yang dapat menerima pemberian daripada Abraham. Kalau kita melihat dari segi kata negatif, maka kita akan kok tega amat memberikan perpuluhan dari hasil rampasan. Nah, itu dulu. Tapi kalau sekarang, saudara, karena semuanya sudah diperhatikan oleh Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk semua bangsa. Jadi tidak ada lagi yang berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang kasih Allah,
tidak ada lagi yang spesial. Jadi siapa yang mau percaya kepada Yesus, mereka lah yang kemudian mendapatkan apa yang menjadi janji-janji Allah. Jadi tidak lagi saudara-saudara melihat karena dia bukan Israel, tetapi sekarang saudara-saudara setelah Yesus datang, digenapi oleh Yesus, berarti ada yang kurang atau ada yang belum sesuai dengan apa yang sebenarnya itu digenapi. Sehingga saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bahwa kalau di dalam perjanjian yang lama itu kan memakai hukum Taurat yang mengungkap tentang kalau dia salah langsung mendapatkan hukuman, dia salah dibalas dengan hukuman. Tetapi di dalam perjanjian yang baru, saudara, kalau kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus adalah untuk semua manusia, semua bangsa. Sehingga Yesus ingin menerapkan kalaupun orang yang salah itu didoakan, dinasehati sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan ada aturan-aturan di dalam kebenaran firman Allah yang harus dijalankan, yang harus dilakukan, sehingga kita terhindar dari malapetaka yang sebenarnya itu masih mengikuti atau mengadopsi yang ada di dalam perjanjian yang lama. Nah, kita berada di dalam perjanjian yang baru, dan kita melihat saudara bahwa kehidupan kita ini diatur oleh Allah. Mungkin kita bisa seringkali ada pertentangan seringkali ya dengan kebenaran firman Allah. Tetapi kalau kita memperhatikan bahwa hidup kita ini, kalau kita mau berserah penuh ke dalam tangan Tuhan dan melakukan kebenaran firman Allah, maka Dia akan terus membukakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, berbicara tentang apa yang dikatakan di sini, saudara, bahwa hukum tabur tuai itu ada. Nah, ada yang bisa mengeraskan hati sampai seperti ini. Gak apa-apa, walaupun darahnya ditanggung oleh kami dan anak-anak kami. Coba bayangkan, saudara. Nah, kita melihat saudara-saudara bahwa untuk bisa menerapkan hukum atau kasih yang Tuhan berikan, kita juga diingatkan agar supaya kita jangan menghakimi. Ya, kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat yang kedua. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ada timbal balik. Kalau Yunus bilang feedback, ya Yunus ya, ada feedback, gitu. Itu akan kembali. Misalnya contoh, kita menjelek-jelekan orang lain, kita jelekin orang lain, nanti itu akan kembali ke kita. Kita juga akan dijelekin sama orang lain. Dan berbicara tentang kehidupan dalam hal rohani, kenapa itu harus dipertahankan? Karena kebenaran firman Allah yang sudah banyak kita dengar, itu yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dan itu yang akan membuat kita mampu untuk bisa menjalankan firman Allah dan tidak melihat kekurangan orang lain. Karena kita ini masih banyak kekurangan, kita belum sempurna, ada saja yang kurang dalam hidup kita. Makanya coba saudara-saudara,
Mungkin ada pengalaman kita sendiri. Misalnya contoh, kita pernah menceritakan kejelekan orang lain. Kita diceritain juga sama orang lain. Nah, itu kan bisa kembali ke kita. Nah, itulah sebabnya saudara, sebentar yang terakhir kita akan melihat bahwa kita perlu firman dan Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita, supaya kehidupan kita, orang tua katakanlah, sampai kepada anak-anak itu akan tercermin satu sifat yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena kalau tidak saudara, mungkin bisa saja begini saudara, kalau saya melihat begini, bisa saja misalnya perbuatan orang tua, katakanlah menjelek-jelekan orang lain, menceritakan tentang kejelekan orang lain, mungkin orang tua tidak terima timbal baliknya, penghakimannya itu kepada orang lain, tetapi bisa saja itu menimpa anak-anaknya. Karena apa yang ditaburkan itu yang dituai. Sehingga kita diingatkan agar supaya bercerminlah kepada kebenaran firman Allah, dan kita melihat diri kita, siapa kita, siapa kehidupan kita. Memang gak gampang loh saudara, apalagi kalau saudara terbiasa, tapi di sini tidak ada ya. Gak gampang loh saudara kalau saudara terbiasa misalnya lihatin jelek-jeleknya orang. Enak kan kalau diceritakan, benar gak saudara? Enak banget saudara, apalagi kalau udah ngumpul 1-2 orang, 3-4, yang satu dia, wah iya loh, ditambah lagi, benar itu. Tapi coba lihat kebenaran firman Allah. Dan ini merupakan sesuatu yang perlu diingatkan kepada kita. Kenapa saudara? Kenapa sih kita masih kurang? Kenapa saudara melihat saya masih kurang? Karena itu juga saudara-saudara bisa mengoreksi diri saya supaya saya jangan sampai menjelek-jelekan orang. Saya juga jelek, kan itu kira-kira. Banyak jeleknya juga saya. Bagaimana saya mau menjelekkan orang lain? Kan begitu. Itulah sebabnya saudara dikatakan di dalam ayat ini bahwa jangan kita menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Begitu kira-kira ya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Firman Tuhan itu sangat jelas ya. Amin saudara. Jadi kalau kita mengukur orang lain, oh dia kok bagaimana gitu. Padahal sebenarnya Tuhan ingin membentuk semua orang percaya menjadi lebih baik. Dan pembentukan itu harus kita respon sebagai satu tanda bahwa Tuhan ingin mau melakukan sesuatu kepada kita supaya kita menjadi lebih baik. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan orang percaya. Dia selalu memberikan yang sempurna. Cuman kita seringkali kan menilainya pada waktu, misalnya kita ambil contoh, pada waktu Adam dan Hawa berada di Taman Eden, sebelum mereka berdosa, siapa yang berani ceritain mereka? Gak ada ya. Sebelum, kita lihat kan mereka itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Tidak ada yang berani singgung mereka. Siapa yang berani khotbah pada waktu mereka belum berdosa, lalu kemudian ada kekurangan yang mereka alami? Tidak ada. Baru kemudian setelah mereka berdosa, baru banyak orang yang menceritakan, termasuk kita juga. Iya kan? Nah makanya saudara-saudara, kalau kita melihat seperti itu, banyak yang diwarisi oleh nenek moyang yang kemudian menjadi bagian orang yang sekalipun orang percaya, tetapi itu masih ada. Karena apa? Yang dilakukan oleh Adam dan Hawa pada waktu itu
permasalahkan. Oh, itu gara-gara perempuan tuh yang engkau kasih kepada saya. Perempuan bilang, oh itu gara-gara si ular. Nah, bukankah ini adalah ciri-ciri orang yang karena sebenarnya dia mau menghindar, mau membela diri, dan dia menganggap bahwa aku yang paling benar. Oh, itu orang lain yang salah tuh. Padahal mereka nggak sadar bahwa mereka sudah melanggar firman. Sama-sama sudah melanggar firman. Kita semua ada ayat mengatakan bahwa tidak ada satupun yang tidak berdosa. Semuanya sudah melanggar dan sudah kehilangan kemuliaan. Itulah sebabnya saudara, kita sementara diarahkan kepada apa yang pernah Tuhan berikan, yaitu pada waktu Adam dan Hawa berada di Taman Eden sebelum mereka berdosa. Kita diarahkan ke sana. Kemuliaan itu ada kepada mereka. Makanya saudara, kita diarahkan seperti itu untuk menjadi sama seperti Yesus. Manusia Yesus, walaupun dia datang sebagai daging, tetapi dia tidak terikat atau tidak terpengaruh dengan kedagingan. Gak ada dosanya dia. Puji Tuhan. Ada haleluya saudara. Lukas pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, itulah hukum kasih yang Tuhan ingin tanamkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, tidak ada satupun selama kita hidup tidak ada kekurangan. Kita masih ada saja yang kurang. Tetapi dengan kekurangan itu kita bisa berkaca diri supaya kita tidak menyalahkan orang lain. Sehingga saudara-saudara, kalau coba bayangkan kalau kita saling menyalahkan, apa jadinya di dalam keluarga? Kalau misalnya merasa dia yang paling benar, istri atau suami, anak-anak semuanya salah, ya berantakan itu pasti saudara. Tetapi dengan kita mengetahui bahwa kita ini masih ada kekurangan, kita ini bisa berkaca diri dan kemudian kita bisa memposisikan diri sebagai orang yang percaya, yang tidak menyalahkan atau tidak menghukum orang lain, tetapi justru kita harus mendoakan, sama-sama saling menasehati, sama-sama saling mendoakan. Oh, kekurangannya ini. Jadi ini juga saudara-saudara, kalau kekurangannya apa, kan beda loh saudara. Kalau seandainya memberikan kata-kata semangat atau kata-kata nasihat dengan menjelekkan orang lain. Saudara pernah dengar kata-kata kita itu adalah apa? Doa. Ya kan? Apa yang kita katakan itu kita seperti berdoa. Makanya kita sebagai orang yang percaya, saudara, selalu diingatkan. Kan banyak saudara ya, orang tua melihat kesalahan anak-anak. Dulu di kampung saya punya teman, sampai mamanya ngomong, lebih baik masih bayi baru lahir dikasih debu, katanya, dikasih abu. Kalau di sana kan ada tempat masak itu, jadi ada dari tanah gitu ya, tanah, lalu kemudian karena tempat masak itu dari kayu bakar, jadi banyak yang menjadi abu gitu. Saking nakalnya saudara-saudara ya. Tapi kan buat kita orang percaya nggak boleh, karena itu seperti melantik dia. Apa yang kita katakan itu seperti kita melantik, sama dengan
Sio. Sama dengan sio apa? Nah itu saudara. Nah misalnya anak mungkin cuma sekali itu saja dia nilainya kurang kali, ataupun mungkin baru kali itu orang tuanya bilang bodoh kamu, bodoh sekali sih. Nah itu akan tertanam kepada anak itu, bodoh terus dia. Kita yang melatih kan kita doakan dia supaya dia jadi bodoh. Tapi puji Tuhan kita orang tua di sini, semua yang ada di sini adalah orang-orang percaya yang menempatkan diri sebagai anak Tuhan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Ada haleluya saudara. Perkataan yang selalu memuliakan Tuhan, bukan menempatkan Tuhan itu di bawah dari sifat hidup manusia di dalam dunia ini yang tidak melakukan kebenaran firman Allah atau yang orang fasik, ya. Nah kita kembali kepada Yesaya 59 ayat yang ke-21. Nah ini yang perlu kita bisa tanamkan di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita dan keturunan kita pun akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Amin saudara. Jadi roh dan firman itu harus ada dalam kehidupan kita dan harus kita junjung tinggi, sebab itu adalah kebenaran. Jangan sama seperti orang fasik, karena ini akan mempengaruhi keturunan kita, akan mempengaruhi orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita benar dipimpin oleh roh dan firman atau tidak, itu bisa dinilai dan bisa dilihat oleh orang lain. Kita selalu menginginkan, misalnya seperti kita orang tua, menginginkan supaya anak-anak kita menjadi baik. Tetapi kalau sikap orang tua itu enggak baik, kira-kira bagaimana? Yang dijalankan adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang fasik misalnya. Bagaimana Tuhan mau memberikan hal yang baik kepada keturunan kita? Makanya saudara, sangatlah penting buat kehidupan kita. Kalaupun misalnya ada yang kita lihat anak kita ada sesuatu yang tidak mengenakan kita, jangan kita kemudian melantik dia dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Tetapi kita mengangkat dia di hadapan Tuhan. Sebab roh dan firman yang Tuhan berikan, katakan, adapun aku ini perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, pasti dia akan genapi dan dia akan berikan itu dalam hidup kita. Makanya saudara, kita perlu sekali untuk diperlengkapi dengan Roh Kudus dan firman. Jangan kita menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Tempatkan itu kepada posisi yang paling tinggi. Karena kita melihat saudara, kehidupan daripada orang fasik, mereka tidak menjunjung tinggi kebenaran. Yang mereka ambil adalah bahkan hukum, dikatakan di dalam ayat tadi, hukum apa? Ditaruh di belakang. Keadilan di mana? Ditaruh jauh-jauh.
berdiri jauh-jauh. Jadi tidak menempatkan kebenaran kepada posisi yang sebenarnya. Nah, Tuhan kan maha tahu. Amin, saudara. Tuhan melihat hati kita. Apakah kita benar di hadapan Tuhan? Apakah kita betul-betul memposisikan Tuhan di atas segala-galanya? Atau mungkin masih ada yang lain yang tadi yang dikatakan sama seperti penyembahan berhala di dalam Kolose tadi. Nah, itu tergantung dari kehidupan kita, dan kiranya Tuhan tolong kita. Kalau misalnya masih ada yang mungkin yang masih terikat dan masih mendahulukan sesuatu yang bersifat keduniawian ini, saudara, kiranya kita minta Tuhan tolong berikan hikmat supaya mengambil satu keputusan untuk betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Karena hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan, bukan ada di dalam tangan kekayaan kita, di dalam tangan orang yang terhebat pun di dalam dunia ini kita tidak bisa andalkan. Apakah itu juga pekerjaan kita? Jangan sampai kita mengandalkan itu, karena semuanya itu adalah sarana yang sebenarnya Tuhan berikan untuk memberkati kehidupan kita, untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang percaya, yang Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Dan Dia pasti memberikan jalan-jalan yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga Tuhan melihat hati kita, melihat sikap kita, cara pandang kita, dan perilaku kita ketika kita melakukan dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, maka Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan naikkan pujian Yesus kemuliaan memulihkan hati. Yesus
ada putus-putusnya nasihat melalui firman Tuhan kepada kita semua. Dia ingin menjadikan kita anak-anak Tuhan yang bertumbuh, anak-anak Tuhan yang punya wawasan jauh ke depan tentang kebenaran, anak-anak Tuhan yang dapat melakukan kebenaran itu di dalam hidup kita. Dan ada Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya. Kita belajar menerima setiap taburan benih firman Tuhan dengan membuka hati sampai ke dalaman hati kita, agar firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak sia-sia mendengarkan firman Tuhan. Keras sekalipun teguran firman Tuhan, kita belajar supaya hati kita lembut menerima setiap kebenaran, diproses oleh kebenaran, menjadi dewasa, menjadi kuat, bertumbuh di dalam Tuhan, memiliki rohani yang dalam, dan mengerti serta mengenal firman Tuhan serta kebenaran itu di dalam hidup kita secara pribadi. Dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Setiap taburan benih firman Tuhan yang ditaburkan itu akan bertumbuh. Kalau kita menerima dengan baik, maka firman itu akan bertumbuh dengan baik. Tetapi kalau kita tidak menerima dengan baik, kita harus hati-hati dengan hidup kita. Sebab itu akan menjadi teguran yang keras buat kehidupan kita. Olehnya saudara, kita belajar untuk melembutkan hati kita dalam setiap menerima kebenaran firman Allah. Biar kita benar-benar terus semakin hari semakin bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur bagimu, Tuhan dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus sumbernya. Kau segala pujian, haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Baru saja Engkau berfirman untuk kami ya Tuhan Haleluya, Yesus. haleluya. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Haleluya. atas firman yang menyentuh kami ya Tuhan Yesus. Amin Biar Tuhan. kami ya Tuhan akan mengingat terus ya Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Firman-Firman-Mu ya Tuhan Haleluya, Yesus. haleluya. Biar Tuhan sebelum kami keluar dari rumah doa ini ya Tuhan, Amin Tuhan. kami serahkan bagi jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Amin. bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, Haleluya. yang pada siang hari ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau kami datang dengan sukacita ya Tuhan Yesus, Haleluya. itu berkat kasih-Mu. Engkau sudah berkati kami ya Tuhan Amin Yesus. Tuhan. Amin. Bila mana kami yang datang pada hari ini ya Tuhan Yesus, Haleluya. membawa segala persoalan ya Tuhan Yesus, Amin Tuhan. Engkau jawab pada waktu nanti. Haleluya. Benar. Bila mana kami bergumul ya Tuhan Yesus, Amin. disitulah firman Engkau. Amin. Haleluya. Kami diberkati apa yang kami butuhkan ya Tuhan Amin Yesus. Tuhan. Haleluya. Dan Engkau yang mengajari kami ya Tuhan Yesus. Amin. Carilah, maka kami akan mendapatkan apa yang kami cari ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ketuklah pintu, maka kami akan dibukakan pintu, maka kami akan masuk ya Tuhan Yesus. Karena Engkau ya Tuhan yang memegang kunci surga ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Terpuji Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau mendengar ya Tuhan Yesus. Hari-hari yang telah berlalu ya Tuhan Yesus. Kami punya saudara sejemaat kami ya Tuhan Yesus yang pada hari ini tidak hadir dan datang ya Tuhan Yesus. Mungkin mereka punya masalah ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau lawatin satu persatu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ya juga Tuhan hari-hari yang lalu. Ibu Gembala kami dan Bapak Gembala akan mengingatkan hari jadinya perkawinan ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau mengikat satu sama lain ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau berkati terus menerus ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Apa yang diperlukan ya Tuhan Yesus Kau berkati ya Tuhan Yesus. Apa menjadi kebetulan di pasukan itu Tuhan. Engkau cukupin ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Begitu juga Tuhan bagi saudara-saudara kami hari-hari yang lalu. Mereka menyatakan pada hari digenapi hari ulang tahunnya juga Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau berkati ya Tuhan. Apa menjadi kebutuhannya juga Tuhan. Tubuh yang sehat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keponakan kami ya Tuhan Yesus. Yaitu Ling ya Tuhan Yesus. Di mana Engkau sudah campur tangan ya Tuhan Yesus. Walaupun mereka melahirkan tidak cukup umur bulan ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan anaknya yang lahir Engkau menghendaki tumbuh yang sehat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan hamba juga berdoa Tuhan Yesus. Pagi hari ini nanti sore ya Tuhan Yesus. Hamba punya cucu dan ya Tuhan Yesus akan mengadakan hari ulang tahunnya ya Tuhan Yesus. Yang ketiga ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan bercampur tangan ya Tuhan Yesus. Berkati yang tubuh yang sehat ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan mereka pada waktu nantinya akan mencari wajah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar semuanya ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus. Bagi pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada hari ini juga Tuhan Yesus. Tidak luput ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah semuanya ini kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Syukur, haleluya. Amin. Silakan dulu. Mari sama-sama kita berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita nyanyikan yang kita kembalikan kepada Bapak Gembala. Pujian dan syukur kepada Tuhan karena kami percaya Engkau sudah menyertai ibadah kami dan Engkau sudah memberkati. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari berkat Allah yang Tuhan rencanakan dalam setiap hidup kami. Dan bahkan setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah melayani, semuanya diberkati oleh Tuhan. Korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, Tuhan memberkati akan semuanya. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, sertai kehidupan kami semua. Agar kehidupan kami berada benar-benar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin bersama dengan Tuhan pasti kami diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami, kalau mereka dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka.
memulihkan, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu dinyatakan, mujizat telah terjadi. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bahkan Engkau selamatkan bangsa kami ini ya Tuhan. Kekasih-kekasih kami yang baru juga pada saat ini bersama-sama dengan kami, Engkau juga akan menyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Rencana mereka diberkati, disertai oleh Tuhan. Mereka mendahulukan Engkau pasti akan buka jalan yang luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan kembali pulang seperti dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terpujilah nama Tuhan, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa, dan kami menerima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.